Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi Assalamualaikum arsala warahmatullahi wabarakatuh. rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Mahi TV kembali mengudara dengan satu program baru dan perdana yaitu bedah atau kajian bedah buletin kafah ya, suatu buletin yang rutin dikeluarkan tiap minggu membahas tema-tema aktual dengan perspektif dan sudut pandang Islam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema buletin kafah edisi 211 bertepatan dengan 16 Safar 1443 Hijriah atau 24 September 2021 Masehi, yaitu tentang hanya Islam yang benar. Tema yang cukup menarik dan sangat hangat sebenarnya dengan apa yang terjadi baru-baru ini. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu pengasuh dan pengisi di kajian-kajian Majelis Fatwa Islam Mahi TV, Ustadz Sauki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana sehat, Tad? Alhamdulillah Sekarang kalau sehat. ngejawab sehat tuh hati-hati bisa dianggap ngebohong Iya, karena bisa jadi digugat nanti. Ya, mudah-mudahan selalu dalam ternyata Hah? ternyata ini flu gitu ya. Ya, atau OTG. Nah, ini yang OTG. harus hati-hati ngejawab. Jadi orang kalau dulu kan nanya sehat tuh formalitas, kalau sekarang Hmm. bener-bener nanya sehat nggak ya? Cek dulu pakai Dicek dulu, harus dites dulu. PCR. Nah, betul ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba diskusi ya, ngobrol-ngobrol tentang topik yang cukup hangat ya, tentang sebenarnya eh, apa namanya, kuncinya itu tentang pluralisme ya kalau saya lihat dari topik kafah kali ini. Tapi judulnya dibuat lebih menarik. Sebenarnya ini bisa dikatakan pertanyaan retoris juga ya. Apakah benar hanya Islam yang benar gitu ya? Hmm. Ini dilihat dari beberapa fakta. Saya coba sampaikan dulu beberapa yang mungkin sempat beredar di masyarakat. Yang pertama adalah tentang berita bagaimana salah satu Panglima Komando ya Angkatan Darat ya yang melontarkan suatu pernyataan yang kontroversi ya. Katanya kalau beragama itu jangan terlalu fanatik ya karena semua agama itu benar di mata Tuhan gitu ya. Lalu juga beberapa menteri termasuk menteri yang sering mempropagandakan Islam moderat ya juga mengatakan bahwasanya atau meminta lah ya menginstruksikan di acara-acara itu kalau bisa berdoanya itu jangan doa Islam aja, agama Islam aja, tapi semua bareng. Jadi bareng-bareng semua agama berdoa seperti itu. Nah, dua fenomena ini sebenarnya mungkin hanya eh, salah dua di antaranya. Gitu. Mungkin masih banyak juga para pejabat atau masyarakat yang eh, memiliki spirit untuk mengusung pluralisme dalam beragama. Nah, pertanyaannya adalah apakah jargon semua agama benar gitu ya? Terus jangan jangan terlalu fanatik dalam beragama gitu ya. Fanatisme pada beragama dan juga salah satunya adalah toleransi beragama itu adalah sudah diatur dalam Islam gitu ya. Nah, kita akan coba obrolkan nanti sambil apa namanya santai saja Ustaz ya. Jadi nanti ngobrol-ngobrol aja. Mungkin diawali dari pertanyaan tadi, apakah memang eh, pernyataan judul kafah ini hanya Islam yang benar ini merupakan pernyataan yang apa ya terlalu percaya diri atau memang sudah benar atau memang semua agama itu benar? Gimana nih Tat? Hmm. Menanggapi judul ya. Sekarang ini kan zamannya ekstremis. Maksud saya begini, orang akhirnya membuat sesuatu secara ekstrim. Hiburan, dibikin ekstrim, guyonan, dibikin ekstrim. Hmm. Kalau dulu orang masih halus,
untuk menolak ajaran Islam itu dengan bahasa-bahasa yang agak sopan gitu ya. Nah, makin ke sini makin terang-terangan. Ada yang menyatakan mendahulukan ayat konstitusi daripada ayat suci misalnya. Itu kan salah satu bentuk ekstremisme. Ekstrim, benar. Apalagi itu apa itu terus contohnya yang seleksi di KPK itu tes TWK itu singkatan apa? Tes wawasan kebangsaan ya. Yang isinya publik sudah tahu lah ya. Yang itu secara jelas mendikotomi kan. Anda Muslim dan kelihatan agak taat berarti Taliban. Itu kan sikap ekstrim juga. Anda layak dipecat gitu. Anda tidak Pancasilais. Itu sifat ekstrimnya. Padahal ya, mereka bukan Muslim sebagian. Juga artis-artis yang dalam tanda kutip yang berani secara terbuka ngejek-ngejek seorang Habib misalnya begitu, atau yang baru saja ini siapa tuh Kece itu, nah, itu kan kalau lihat di Twitter dan apa yang dia tulis, menurut saya itu sangat ekstrim, menjelek-jelekan Nabi gitu, dan saya sering menemukan banyak ungkapan-ungkapan ekstrim serupa yang itu berseliweran begitu banyak di media atau dalam bentuk ungkapan. Nah, saya rasa sikap yang ditunjukkan di beberapa kalangan di masyarakat itu mengindikasikan ada gejala ekstremisme itu. Ekstremisme dalam hal ini tidak didominasi oleh Islam, tetapi ya siapapun bisa jadi bersifat ekstrim akhirnya. Kejahatan juga semakin ekstrim. Jadi judul ini menurut saya masih agak halus, kurang ekstrim karena ekstrim, otak atau opini publik udah terbiasa mengonsumsi hal-hal yang ekstrim. Kalau menyatakan apa itu sesuatu keberpihakan juga sepertinya harus ekstrim juga. Di zamannya sekarang yang bela-bela tokoh tertentu juga dia membelanya secara ekstrim sudah kelihatan salah, menyalahi peraturan, menyalahi undang-undang, menyalahi kaidah-kaidah kewajaran umum tentang berkerumun misalnya gitu, ya masih dibela-bela. Padahal itu sikapnya udah kelihatan begitu ekstrim. Biasanya pembelaannya juga ekstrim begitu. Saya rasa ini judul juga masih normatif dan wajar sebagai Muslim menyatakan secara terbuka bahwa menurut keyakinan saya ya hanya Islam yang benar gitu. Begitu menurut saya. Ya, jadi apa namanya sebenarnya masih normatif tapi nggak salah juga ya pernyataan itu ya, mengatakan Islam yang paling benar. Nah, sekarang ada dua istilah yang mungkin membingungkan masyarakat nih, Tad. Ada yang mengusung konsep pluralisme ya. Ada yang menyebutkan Islam itu pluralitas. Nah, apa bedanya sebenarnya dua istilah itu untuk diketahui masyarakat? Ya. Secara bahasa kalau ada ismenya kan berarti menjadi sesuatu yang diyakini. Dia seperangkat konsep pemikiran jadi semacam ajaran begitu ya. Paham kalau, gitu ya. Ya, paham. Kalau pluralitas itu kan sifat plural, enggak homogen. Nah, itu adalah realitas bahwa bangsa ini isinya banyak suku, banyak bahasa, banyak agama, banyak keyakinan, kepercayaan. Itu realitasnya. Dan Islam sejak zaman dulu juga hidup dengan realitas plural seperti itu. Di Timur Tengah, di tempat kelahirannya, di dunia Arab, ada juga orang yang tidak
syahadat atau menjadi Muslim, dia tetap dalam agama lamanya seperti Kristen Koptik gitu ya, di Mesir. Sampai sekarang juga masih ada, padahal Mesir sudah sedemikian rupa berinteraksi dengan Islam menjadi pusat perkembangan kebudayaan Islam. Gitu. Juga di negeri-negeri lain seperti itulah. Walaupun akhirnya identitas lokal budaya lamanya itu hilang, tapi realitas pluralnya tetap ada, termasuk di Madinah. Di Indonesia apalagi. Dakwah Islam masuk Indonesia tidak menghilangkan banyak hal yang bersifat identitas lokal. Di sini keyakinan lokal juga masih ada. Di kampung saya itu sampai sekarang juga masih ada yang menganut keyakinan-keyakinan kejawen gitu. Di Bandung juga, di daerah kita ini sekitar kita ada juga sampai sekarang itu, karena memang sifat Islam itu kan la ikraha fiddin. Jadi seorang berubah keyakinan ya karena nalar dan pikirannya akhirnya mengambil pilihan Islam, yang tidak ya tidak ada paksaan dalam Islam. Adapun secara aturan perundang-undangan kenegaraan itu baik Islam ataupun bukan Islam sifatnya sama, dia memaksa setiap warga negara untuk tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang diadopsi oleh negara. Nah, sehingga pluralisme dan pluralitas ini perlu kita dudukkan bahwa sebagai Muslim tentu bermasalah dengan ajarannya kalau dia masih punya keyakinan yang bersifat pluralisme. Artinya tidak begitu yakin sebetulnya dengan agamanya. Kalau nggak yakin dengan agamanya, ngapain juga beragama, gitu ya. Sementara kalau pluralitas nggak usah dibahas lah, itu kan fakta aja. Faktanya plural. Nah, ini masalahnya kalau seorang Muslim menganut pluralisme, jadi dia menggeser keyakinan terhadap agamanya sendiri dengan sesuatu yang lain, atau minimal punya dua agama jadinya. Satunya agama pluralisme, satunya agama yang ada ditulis di KTP, gitu. Iya, iya, iya. Jadi intinya tadi kalau pluralitas itu adalah realitas yang itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah jadi sunatullah ya, dan kita memahami itu. Dan sedangkan pluralisme justru adalah keyakinan yang harus dihindari ya, karena itu bisa menjadi paham atau akidah baru bagi dia sendiri gitu ya. Nah ini mungkin catatan pentingnya harus dihindari oleh kita semua. Nah balik ke yang tadi tentang perspektif Islam nih, menganggap Islam adalah agama yang benar. Sehingga istilah paling benar tuh katanya kurang tepat. Karena kalau kita bilang paling benar berarti yang lain benar dong gitu ya. Tapi dalam Islam itu justru melihat ya yang benar tuh hanya Islam, yang lain salah gitu. Nah, apakah sikap seperti itu tidak berlebihan atau disebut dengan fanatisme berlebihan atau gimana? Ya, harus dipisahkan cara bernalar dengan cara bersikap menurut saya ya. Dalam tataran bernalar atau berkeyakinan, meyakini Islam yang paling benar, menurut saya itu harus. Kalau sudah paling benar kan nggak ada lagi yang lain, the most, gitu ya. Nggak ada tandingan. Kalau di apa namanya masih yang lain juga benar, nah ngapain juga lah kembali ke ungkapan yang lama tadi, nggak begitu yakin dengan agamanya. Padahal agama itu kan suatu keyakinan. Kalau nggak diyakini ya dia gugur sifatnya itu. Apa tuh yang paling benar ya, mestinya begitu. Nah, dalam bersikap menghadapi realitas di tengah masyarakat dalam pergaulan sosial, itu walaupun saya merasa meyakini agama saya yang paling benar dan agama orang lain itu agama ecek-ecek, agama salah, itu kan adanya di keyakinan, nggak mesti diungkapkan dalam perkataan. Dan memang tidak ada anjuran untuk menyatakan seperti itu.
karena kita diperintahkan untuk menyampaikannya dengan hikmah. Itu proses mengajak orang melalui penalaran, diskursus secara pemikiran, sifatnya dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Nah, di dalam sikapnya ya tentu tidak akan bermasalah kalau dilakukan dengan benar, karena meyakini paling benarnya itu kan adanya di ranah keyakinan. Dalam bersikap, dalam bertetangga, bekerja sama, berbisnis, kehidupan sosial yang lain-lainnya, misalnya kerja bakti, gitu ya, itu bergaul seperti biasa dan toh nggak masalah. Inti kehidupan bermasyarakat itu kan selama dia masih bisa bersama-sama membentuk atau membuat suatu ketertiban umum, menghasilkan kesejahteraan bersama, apapun keyakinannya kan memang itu menjadi cita-cita atau harapan semua orang dengan agama dan keyakinan apapun. Nah, urusan keyakinan itu harus jelas bahwa agama saya, keyakinan saya lah yang paling benar. Dalam bersikap, menurut saya itu hal yang lain. Saya rasa begitu. Ya, ini ada perspektif yang menarik ya untuk memisahkan atau membedakan lah ya antara cara bernalar dan juga cara bersikap ya. Di tataran sikap dan pemahaman kita harus yakin ya merupakan agama Islam adalah agama yang benar, yang lain salah. Tapi ketika bersikap atau berdakwah itu kan nggak harus ngomong seperti itu ya dengan cara dakwah untuk mengajak pada kebaikan itu lebih utama. Nah, ini selaras dengan mungkin beberapa apa namanya ayat ya yang ada dalam Al-Quran yang juga kita sering dengar tentang bahwasanya kenapa Islam itu dianggap agama yang benar yang lain salah. Karena dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala Allah katakan bahwasanya hanya agama Islam lah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Inna dina indahul Islam. Terus juga dalam surat yang lain misalnya Ali Imran ya 85 itu eh, Allah mengatakan siapa saja yang mencari agama selain Islam ya fala yuqbala minhu ya dia tidak akan diterima agama itu ya. Jadi ini menegaskan memang eh, untuk keyakinan ya hanya Islam lah yang benar gitu ya. Nah, itu beberapa apa namanya yang juga kita sering dapatkan ya di penjelasan tentang keyakinan beragama Islam itu yang benar, yang lainnya salah. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya terkait dengan sikap tadi kan dikatakan harus berbeda, ini menarik nih. Karena eh, yang sering di jargon atau dieluk-elukan ya oleh para pengusung pluralisme itu harus bersikap toleran ya gitu. Jadi seolah-olah kalau yang muslimnya kafah atau yang muslimnya apa tadi fanatisme atau yang terlalu menganggap benar dianggap tidak toleran gitu ya, intoleran. Padahal sebenarnya toleransi dalam beragama tuh juga harus dijelaskan seperti apa ya. Tadi mungkin sudah disinggung juga tentang ayat yang mengatakan tidak ada paksaan dalam beragama gitu. Tapi saya pernah dapat diskusi menarik di WA grup ya mengenai ini juga di chat itu mengatakan sebenarnya tidak ada toleransi beragama dalam Islam itu. Semua agama non-Islam itu salah, tidak benar. Makanya harus didakwahi, diajak kepada agama yang benar sebagaimana Rasul atau Muhammad dulu melakukannya. Yang ada itu adalah toleransi sosial dalam kehidupan beragama. Nah, itu katanya yang benar. Nah, kira-kira sebenarnya konsep toleransi beragama dalam Islam itu seperti apa? Dan istilah itu kira-kira memang cukup menyesatkan atau baik-baik saja itu? Ya, menurut saya ada dua hal. Yang pertama istilah toleransi. Nanti yang keduanya bagaimana kita bertoleransi. Secara bahasa, kata toleransi itu awalnya kan ya secara makna bahasa tidak masalah ya. Terminologi saja. Toleran. Lawannya apa tuh?
ekstrim, atau apa lawannya tolerance Intoleran. intolerance, tidak toleran. Nah, terminologi ini kan dipakai sebagai senjata sebetulnya, yang disebut dengan teror terminologis, dengan cara yang intoleran juga. Faktanya begini, orang yang menyatakan bahwa para santri nutup telinga ketika didengarkan musik, itu bibit-bibit intoleran, misalnya gitu. Mestinya nggak gitu dong, dengerin aja musik itu. Nah, itu berarti kan sikap dia juga intoleran. Intoleran terhadap orang yang bersikap begitu terhadap musik karena untuk menjaga hafalannya, misalnya begitu. Padahal kalau dia dari sudut pandang yang lain, justru itu sikap toleran, kata Pak Ndul itu. Kalau santri itu enggak toleran, dia akan meminta panitia atau penyelenggara di tempat vaksin itu supaya mematikan musiknya. Itu sikap intoleran. Justru dia toleran, biarin aja, siapa tahu ada yang menikmatinya. Saya nggak mau, saya tutup telinga aja. Karena itu contoh simpel yang kemarin lihat orang komen-komennya, yaitu ekstremisme sekarang tuh bentuknya begitu. Orang cuma nutup telinga, nggak mau dengar musik aja, dikomentarinya lebay. Ini calon teroris lah, sikap intoleran lah. Itu bentuk sikap-sikap ekstremisme para penentang Islam sebetulnya menurut saya. Jadi itu satu kata, toleransi ini sudah menjadi senjata yang digunakan untuk mendiskreditkan, untuk memojokkan kelompok tertentu. Dalam hal ini kelompok yang ingin berpegang teguh kepada keyakinannya, yaitu keyakinan Islam. Yang kedua, toleransi apa nih namanya, dalam arti yang sesungguhnya, ya dalam kehidupan sosial itu sudah diajarkan oleh Islam, oleh Nabi, bahwa sejak zaman Nabi ada istilah kafir dhimmi, ada kafir muahid, begitu ya, yaitu orang-orang kafir yang dilindungi oleh negara. Secara institusi negara dalam Islam itu melindungi komunitas-komunitas yang tidak berkeyakinan Islam. Itu kan sangat toleran dalam arti yang sesungguhnya. Dan dalam sejarah ketika Islam memegang tampuk kekuasaan, semua agama diberi ruang untuk hidup dan menjalankan keyakinannya. Sehingga di Spanyol kan dikenal sebagai negara dengan 3 agama, Islam, Katolik, dan Kristen. Nah, faktanya justru saat Islam tidak punya kendali atas kekuasaan politik, itu banyak korban hanya gara-gara beda keyakinan. Contohnya banyak lah, seperti di mana nih yang dekat-dekat Myanmar, di Bosnia Herzegovina, di mana lagi itu, ya termasuk di negeri kita ini, di daerah-daerah yang kaum muslimin minoritas sering menjadi bulan-bulanan, tidak mendapatkan perlindungan yang selayaknya atau sebagaimana kaum muslimin melindungi manusia atau orang-orang masyarakat yang punya keyakinan berbeda. Di luar negeri, Prancis yang dulu dalam sejarahnya pernah ditolong oleh khalifah kaum muslimin, sekarang mereka bersikap seperti itu, tidak melindungi kaum muslimin, bahkan memojokkan dan mendiskreditkan kaum muslimin karena menggunakan identitas, misalnya niqab, menggunakan janggut dan jenggot maksudnya, dan identitas-identitas yang menunjukkan kemusliman. Itu toleransi sebetulnya sangat dijunjung tinggi, toleransi dalam arti yang sesungguhnya ya, oleh Islam. Tapi bukan berarti kalau
toleransi itu terus hari Kamis, puasa Kamis, hari apa tuh Jumatnya puasa apa setahu saya di Kristen itu ada puasa di agama mereka. Saya lupa namanya puasa putih atau puasa apa lagi gitu ya. Nanti hari Sabtu ikut ibadahnya orang Yahudi. Nah, itu bukan toleransi, itu artinya tidak punya agama kalau tidak punya keyakinan. Yang namanya keyakinan itu ya harus satu, gitu, enggak banyak, enggak bercabang. Kalau bercabang berarti enggak yakin, gitu. Misalnya dua hal itulah. Kita harus waspada toleransi sebagai teror terminologis yang kita harus balikkan. Yang kedua, tunjukkan fakta dan memang secara historis kaum muslimin atau kekuasaan Islam itu justru sangat toleran melindungi masyarakat atau manusia dengan keyakinan yang berbeda-beda. Saya begitu. Oke, baik, itu menarik juga ya tentang meluruskan pemahaman tentang toleransi, juga toleransi beragama ya. Tadi disinggung juga sedikit tentang sikap kaum muslimin terhadap orang-orang kafir sebenarnya seperti apa nih? Tadi ada istilah kafir zimmi gitu ya. Nah, apakah memang kita itu harus apa ya istilahnya melawan sepenuhnya orang-orang kafir atau seperti apa gitu ya? Karena kan dalam Al-Quran orang kafir itu dikatakan akan kekal selama-lamanya dalam neraka gitu ya, khalidina fiha gitu ya. Bahkan dikatakan sebagai apa syarrul bariyah gitu ya, seburuk-buruknya manusia. Nah, tapi sebenarnya seperti apa sikap seorang muslim terhadap kafir itu? Saya nggak bilang non muslim ya, karena Ya. kafir ya. Di dalam ayat Al-Quran di surat Al-Bayyinah itu misalnya ya, Ya. lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam gitu ya. Gimana bunyi awalnya yang menyangkut innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam nama khalidina fiha. Itu kan ruang keyakinan. Ini kembali lagi ke statement awal tadi. Yang namanya keyakinan itu ya sifatnya begitu. Meyakini bahwa selain saya, gitu, selain Muslim itu di neraka semua. Nah kalau misalnya keyakinannya nggak begitu, yang lain juga di surga, ngapain juga kita milih agama ini gitu. Kalau gitu santai sajalah hari ini Muslim, besok saya mau ganti agama apa ya enaknya. Nah, hari ini haram makan babi, besok kayaknya enak tuh babi panggang. Kan nggak jelas jadi nggak ada agama kalau begitu. Agama campur aduk. Dan dari sisi keyakinan ya harus tegas begitu. Apa tadi itu ada juga ayat-ayat yang lain yang serupa. Nah, itu bahkan menyuruh untuk memerangi. Itu juga ruang keyakinan. Sementara kan implementasinya sejarah menunjukkan kaum muslimin perang itu beda dengan perangnya orang non-muslim. Dalam sejarah umat manusia nggak ada yang perangnya itu kayak orang Islam. Kaum muslimin berperang itu dia hanya pilihan terburuk, pilihan terakhir ketika ajakan secara baik-baik untuk beragama, untuk berpindah pada keyakinan Islam nggak dipenuhi. Yang kedua, ajakan untuk berdamai. Ya udah kalau nggak mau berkeyakinan Islam, ikuti aturan ketatanegaraan dan kehidupan bermasyarakat secara Islam kan gitu. Itu nanti statusnya sebagai kafir zimmi. Maka negara akan melindungi kalian. Tapi secara kenegaraan diterapkan aturan-aturan Islam. Karena aturan Islam itu memang bersifat universal untuk manusia jenis apapun. Dia menguntungkan sesuai dengan fitrah dan memuaskan akal. Gitu. Nah, nggak dipenuhi juga malah nantang-nantangin gitu kalau bahasa anak sekarang. Ya hari terakhir itu baru perang gitu. Dan perang pun nggak
seperti orang di luar Islam, ada etikanya, ada aturannya. Hanya Islam yang dalam perangnya ada aturan. Orang lain nggak ada aturannya. Yang penting menang. Al-harbu makidatun. Perang itu tipu daya. Tipu dayanya iya, tapi di luar Islam membakar. Sementara dalam Islam nggak boleh membunuh orang dengan membakar, gitu ya. Terus membunuh binatang dengan membakar juga nggak boleh. Ya kan menembak juga dengan api, itu lain cerita. Kemudian orang tua, anak-anak harus dilindungi. Sementara dalam perang-perang bangsa lain nggak peduli anak, orang tua, semuanya di bumi hanguskan. Yang dikenal dengan membumi hanguskan itu kan justru bukan dari tradisi perangnya kaum muslimin. Nah, ini perlu dicatat seperti itu. Jadi kalaulah statement di dalam Al-Quran itu dirasa, ini sangat ekstrim dan intoleran, karena meyakini orang di luar keyakinan Muslim itu masuk neraka semua. Di dalam Al-Quran juga memerintahkan untuk memerangi orang di luar Islam. Itu kan teks keyakinan yang itu diformulasikan secara kompleks dalam implementasinya. Orang di luar agama Islam, di luar Islam pasti nggak memahami bagaimana caranya tadi itu berjihad. Dalam Islam itu seperti apa, perang itu artinya apa, enggak. Kenapa orang berkonotasi jelek tentang perang? Karena perang dimanapun memiliki efek mengerikan bagi manusia. Sementara dalam Islam ada aturan-aturannya, itu yang nggak dimengerti. Juga maksud dari bahwa di luar Islam itu masuk neraka semua, nah itu kan ruang keyakinan. Kembali berbeda pada ranah sikap. Sementara dalam bersikap, bersosial masyarakat, ya beda konteks. Dalam pergaulan nggak menggunakan apa istilahnya, tidak berkorelasi bahwa orang yang berkeyakinan hanya Islam yang benar terus berarti harus ngusir-ngusir atau membenci orang yang di luar keyakinannya, nggak begitu kan. Itulah kurang lebih. Iya, iya, iya. Jadi memang pada praktiknya sebenarnya Islam ini sudah luar biasa ya, memisahkan tadi perkara keyakinan akidah ya, yang secara tegas ya, menganggap yang lain salah kita benar, tapi ketika bersosial atau berinteraksi kita justru memperhatikan betul ya hak-hak orang-orang kafir ya, atau yang non muslim ya, karena jelas sekali bahwasanya dalam konteks nanti muamalah itu kan berbeda lagi. Dilihat dulu apakah tadi misalnya kategorinya ada istilah kafir harbi, kafir zimmi gitu ya, kafir muahid. Nah, itu juga menarik untuk bisa di apa namanya dikaji lebih lanjut sebenarnya. Nah, baik Ustaz, ini di bagian terakhir ini dalam buletin itu dikatakan suatu fakta yang menarik juga nih tentang bahwasanya dulu itu sebenarnya ketika Islam eh, berjaya dalam kurang lebih 13 abad itu sebenarnya damai-damai aja tuh harus tanpa harus ada isu-isu pluralisme gitu ya. Bahkan di beberapa negara di Spanyol itu ada Tree of Religion gitu ya, ada tiga agama yang berdampingan dan satu sama lain. Tapi kok kenapa gitu sekarang ini harus sampai ada jargon-jargon pluralisme, toleransi beragama gitu. Padahal dulu juga adem-adem aja tuh agama lain tidak ada apa ramai-ramai seperti ini. Ini sebenarnya fenomena apa ya? Dan apa yang salah sebenarnya dengan melihat fenomena ini? Karena kalau lihat dari sejarah juga bahkan orang-orang Barat mengakui betul bagaimana sikap eh, apa namanya umat Islam terhadap orang-orang kafir. Dan juga demi mewujudkan misi apa rahmatan lil alamin itu kan terasa betul lah gitu ya. Mendunia itu bisa bisa tentram. Nah, sekarang ini hanya di satu negeri aja ramai gini-gini. Kalau bisa seperti itu gimana nih ya? Kira-kira analisisnya Ya, nih. menurut saya dua itu. Yang pertama, membuktikan bahwa kerakusan manusia kalau tidak berislam. Yang keduanya, kekalahan intelektual. Yang pertama, kenapa
saya bilang kerakusan. Mereka kan sudah mendominasi negeri-negeri Muslim dengan eksploitasi sumber daya alam sebegitu rupa. Kalau dicek negeri-negeri Muslim dari barat ke timur, itu merupakan pusat sumber daya alam yang luar biasa. Afghanistan itu kan deposit uranium, minyak, dan lain-lainnya banyak. Pakistan, Indonesia, itu minyak, batu bara, emas juga banyak, dan lain-lain. Selain juga kekayaan biodiversitinya, daerah tropis, ikan, hutan, dan lain-lain. Jadi secara umum itu memang sumber nutrisi itu dimiliki oleh kaum muslimin dengan jumlah yang besar. Sementara banyak negara-negara lain yang nggak memiliki itu. Mereka nggak punya sumber daya alam yang besar. Nah, ketika Islam tidak punya kekuasaan politik, tidak bisa mengelola sumber daya alam ini secara baik dan benar, dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan masyarakat sekaligus menjaganya, nah itu diambil alih oleh kekuatan di luar Islam yang sifat pemanfaatan sumber daya alam ini pertama dia bertumpuk pada atau mengumpul pada kelompok-kelompok tertentu yang disebut dengan konglomerisasi. Ini seperti menyengsarakan lagi nanti ngomongnya. Konglomerat, jadi sifat itunya lah, konglomeratisasi ya. Kapitalisasi, modal-modal besar, dia akan bisa mengumpulkan sumber daya yang banyak dan mengonsumsi kekayaan alam yang banyak juga. Sementara sekelompok besar orang kebagian kecil saja, berebut dari sebagian yang kecil. Nah, itu dan sifat eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alamnya merusak karena tidak mengindahkan kaidah-kaidah yang semestinya. Enggak dibimbing oleh wahyu, gampangnya begitu. Cara eksploitasi minyak bagaimana, hutan bagaimana, lingkungan bagaimana, itu enggak menggunakan syariah, ya akhirnya rusak. Jadi kalau dalam Al-Quran disebutnya zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak nyata kerusakan di muka bumi itu karena ulah tangan-tangan manusia dalam eksploitasi sumber daya alam ini. Itu kalau gampangnya dunia kapitalis hari ini memang rakus dan tamak, sehingga mereka ingin senantiasa menguasai kaum muslimin ini sepenuhnya. Kalau ada gejala-gejala, ini kok kaum muslimin mulai tumbuh kesadaran untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri, nah maka ditembaklah dengan istilah-istilah intoleransi dengan teror terminologi itu untuk mengerdilkan, memojokkan, intinya lah mematikan begitu secara jangka panjangnya. Jadi yang pertama itu karena sikap kerakusan kapitalis yang tidak mau ada pesaing lain dalam mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua, kekalahan intelektual, karena kalau diskursus ajaran, keyakinan tentang ketuhanan, tentang sistem hidup, tentang berbagai hal, itu kalah gitu ya. Karena Islam sudah menyediakan sebegitu lengkap perangkat peranata sosial dan peranata spiritual, gampangnya begitu ya. Peranata spiritual itu ya fikih, ibadah, mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, zakat, munakahat, dan lain-lain. Itu peranata spiritual, dan peranata sosialnya juga tentang cara ngatur teknologi
industri, mengatur ekspor impor, mengatur kebijakan industri apa yang akan diperbesar dan mana yang diserahkan kepada publik, mana yang harus dikelola oleh negara. Itu semuanya ada. Sementara di sisi lain, orang yang merasa punya keyakinan berbeda dengan Muslim, nggak punya itu. Nggak punya, kok di agama saya nggak ada ya aturan begitu. Iya. Di Islam kan ada tuh cara transaksi bisnis yang sah, dan mana yang tidak sah kan sudah jelas. Mungkin sebagian orang yang punya keyakinan di luar Islam merasa kok di agama saya nggak ada. Atau orang Muslim yang belum belajar itu merasa oh nggak ada kayaknya gitu. Itu karena kebodohan. Jadi kekalahan intelektual itulah akhirnya ditumpahkan dalam bentuk teror kepada kelompok lain yang dianggap menjadi pesaing, nggak mau orang lain lebih bagus, sikap intoleran dengan cara mengatakan orang lain nggak toleran, gitu. Menurut saya dua hal itu, kekalahan intelektual dan sekaligus yang pertama karena kerakusan kapitalisme dalam menguasai sumber daya alam. Baik, ya itu dua hal penting lagi tuh yang bisa kita tangkap dari analisis dan uraiannya, bahwasanya sumber masalahnya justru atau biang masalahnya adalah ada di ideologi kapitalisme ya, dengan karakteristik ketamakannya itu ya, kerakusannya. Yang kedua adalah kekalahan intelektual ya. Ini juga menarik sebenarnya bagi kita untuk amati, karena bisa jadi betul ya, ketika mereka sudah tidak punya argumentasi lagi untuk melawan apa namanya opini Islam yang semakin bagus ini, ya jadinya dengan teror gitu ya. Dengan teror, dengan jargon-jargon yang mungkin malah menyesatkan kaum muslimin. Baik, alhamdulillah nih saat Sauki kita sudah membahas dan ngobrol-ngobrol tentang eh, tema kafah minggu ini ya, yang berkaitan tentang pluralisme, atau judulnya tadi hanya Islam yang benar gitu ya. Nah, mudah-mudahan di edisi-edisi berikutnya kita bisa melanjutkan kembali dengan topik-topik lainnya. Sebagai penutup mungkin ada yang ingin disampaikan Ustaz terkait dengan pesan bagi kaum muslimin ini terkait apa yang harus dilakukan ya, agar kita bisa hidup rukun antar beragama ya, damai gitu ya, tanpa diskriminasi. Nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan ke pemirsa dan juga kaum muslimin pada umumnya? Enggak? Ya, yang pertama, tidak usah khawatir bahwa kita ini sebagai biang kerok intoleransi, karena kaum muslimin sudah kenyang dan sudah punya prestasi yang tak tertandingi dalam bersikap memperlakukan orang di luar keyakinannya. Gitu. Yang kedua, sebagai muslim itu masih punya Al-Quran yang seperti dulu, bukannya nggak pindah, nggak ganti sejak zaman Nabi sampai sekarang ya masih itu. Dan ayat surat Ali Imran ayat 3 ini masih ada, nggak dicoret. Kalau itu dicoret sudah bukan Al-Quran lagi namanya. Selama teman-teman, saudara-saudara masih muslim, masih meyakini kitab sucinya Al-Quran, maka ayat ini nggak boleh dibuang. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innad-dina 'indallahil Islam. Ini ayat panjang, cuman ini sepotong dari ayat itu, frasenya berbunyi begitu. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah diterjemahkan oleh ditafsirkan oleh para ahli bahasa, yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam. Ayat itu jelas sekali, dan maknanya memang tidak ada makna lain kecuali sebagai penegasan bahwa sebagai muslim hanya meyakini Islam, meyakini bahwa agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam, tidak yang lain gitu. Jadi jangan coba-coba untuk milih hari ini pilih agama yang lain. Yang kedua, yang
masih bagian argumen yang kedua ya, bahwa di dalam Al-Quran juga ayat Al-Maidah ayat 3 ini juga belum dihapus. Kalau itu dihapus bukan Al-Quran lagi namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini kata Allah telah aku sempurnakan untuk kalian agamamu, dan aku sempurnakan nikmat untuk kalian. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho, aku ridho. Yang jelas di sini pakai kata roditu ya. Roditu kepada siapa? Aku ridho kepada kalian, Islam sebagai din, Islam sebagai dinan, sebagai bukan agama dalam artian bahasa Indonesia ya, tidak rusak. Ini din dalam konteks yang lebih komprehensif. Mungkin gampangnya teman-teman bisa membayangkan sebuah ideologi plus ya. Kalau di ideologi tentang pelajaran ideologi di kamus ilmu politik kan itu hanya menyangkut urusan dunia, tapi ada plusnya ini, tidak hanya urusan dunia tetapi ada urusan spiritual gitu ya. Din itu begitu. Din yang mana? Islam sebagai din, bukan Islam sebagai jampe-jampe, Islam hanya sebagai kumpulan ritual gitu ya. Nah, ini dua ayat sebagai sampel aja dari Al-Quran ini memberikan penegasan kepada kita, dan itu ada di kitab suci kita yang kita yakini. Kalau sudah nggak yakin dengan Al-Quran kita atau kitab suci kita, lantas kita ini punya agama apa sebetulnya? Gitu ya. Ya harus jelas jenisnya, jenis keyakinan kita itu yang ketiganya dalam bersikap kehidupan sosial, bermasyarakat, ya no problem, bergaul, berolahraga bersama, naik taksi supirnya agama apapun, yang penting kaidah-kaidah yang dibutuhkannya memang terpenuhi. Mau naik mobil, supirnya ini kok agamanya beda, tapi dia punya lisensi mengemudi, ya itu yang dipakai, bukan karena seagama tapi dia belum punya SIM, ini belum layak jadi sopir. Jadi bukan alasan agama ya, begitu. Mau butuh insinyur teknik, mau bangun gedung bertingkat misalnya, ya tentu cari insinyur atau ahli dalam bidang bangunan, teknik sipilnya. Tapi agamanya beda. Ini ada yang muslim tapi dia menguasainya ilmu nahwu sorof. Enggak cocok. Walaupun beda agama, ya kita lebih memilih insinyur sipil untuk membangun pekerjaan sipil. Gitu. Iya. Itu beda kebutuhan. Itu dalam kehidupan sosial. Jadi kita bergaul, bekerja sama dengan orang dengan keyakinan apapun, dengan agama, ras, suku, bahasa apapun, yang jelas sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang sudah benar secara ilmu. Gitu. Saya rasa begitu. Baik, jazakallah khair ini Ustaz Soki yang sudah memberikan berbagai macam perspektif dan juga analisanya terkait dengan isi topik atau tema Buletin Kafah minggu ini. Mudah-mudahan yang menyimak nanti bisa tercerahkan dan juga banyak hal yang bisa kita dapatkan. Jangan lupa jika suka nanti di like, di share seluas-luasnya ke khalayak sebagai bentuk amal soleh kita semua, dan juga subscribe channel Mahi TV agar mendapatkan notifikasi acara-acara yang bermanfaat untuk kita dan juga dakwah Islam. Terima kasih. Saya Ferli mohon undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekhilafan dan kekurangan dalam
penyampaian dan memandu acara kita kali ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, Alhamdulillah, alamin, rabbil alamin. astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.